Halo semuanya, selamat siang saya ucapkan dari Kota Malang. Sekarang ini saya sudah berada di depan Stasiun Malang dan ini adalah pintu barat ya. Pada perjalanan kali ini saya akan menuju Kota Jakarta, naik kereta api Gajayana yang merupakan kereta kelas tertinggi dari arah Malang tujuan ke Jakarta. Gimana untuk perjalanan naik kereta api Gajayana? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Jadi ini dia untuk pintu keberangkatan Stasiun Malang di pintu sebelah barat ya. Ini adalah pintu keberangkatan lama. Di sebelah sana ada ruang tunggu, di sini juga ada ruang tunggu dan ada beberapa gerai retail yang bisa kita kunjungi apabila kita ingin belanja terlebih dahulu sebelum naik kereta. Mirip seperti di Stasiun Bandung, untuk akses perpindahan peron di Stasiun Malang ini menggunakan Skybridge yang ini, ataupun juga kalian bisa masuk lewat underpass ya, yang ke kolong gitu. Nah, untuk pintu sebelah barat ini adalah pintu keberangkatan yang lama, sedangkan pintu timur itu pintu stasiun keberangkatan yang baru. Jadi yang stasiun baru itu bangunannya lebih gede lagi ya teman-teman. Kalau saya pribadi, untuk akses perpindahan peron, lebih suka lewat Skybridge karena kita bisa lihat. Nah, sambil ngelihat pemandangan gitu di sini bagus banget. Dan kereta api Gajayana yang saya naiki, itu tersedia di peron jalur 3 ya. Itu di peron jalur 2 dan 3 rame banget ya. Mungkin akan ada kereta lokal yang masuk nanti di jalur 2. Kereta api Gajayananya ada di jalur 3 nih. Yang akan segera masuk di jalur 2 adalah kereta Penataran Doho. Yang dimana ini kereta ngelup ya teman-teman. Rute semulanya dari arah Surabaya ke arah Malang, ke arah Blitar, lalu di Blitar ganti nama jadi kereta Doho, menuju ke Kertosono sampai dengan balik lagi ke Surabaya. Ini penumpang kereta Penataran Doho asli rame banget ya. Dan kita bisa lihat, ini tuh kayaknya lagi ada rombongan gitu, rombongan edukasi dari sekolah, dari TK mungkin teman-teman. Sama seperti di Bandung berarti ya, karena di Bandung juga banyak sekali kereta lokal yang dicharter sama rombongan kayak gini. Gila. Sekarang jam 14.10 kereta api Penataran Doho kini diberangkatkan dari Stasiun Malang. Dan kalau nggak salah ya, kereta ini nanti akan disusul oleh kereta api Gajayana yang saya naiki itu di sekitaran sebelum Blitar lah. Padahal selisih keberangkatannya itu 45 menitan loh. Ya namanya dia kereta lokal, terus kita kereta kasta tertinggi di jalurnya, jadi ya disusul. Kereta Doho ini kan berhenti di setiap stasiun ya. Nggak setiap stasiun banget sih, cuman pemberhentiannya banyak. Untuk sekarang ini di area Kota Malang, asli teman-teman, mendung banget. Ini kayak mau hujan gede banget ya. Lalu untuk kereta api Gajayana, ini itu membawa satu kereta kelas spesial, yaitu kereta kelas luxury generasi kedua. Sehingga apabila teman-teman mau nonton video perjalanan naik kereta api Gajayana Luxury, saya sudah buatkan videonya dari arah Malang ke arah Jakarta. Dan untuk susunan rangkaian kereta api Gajayana pada hari ini, di paling depan itu nanti ada lokomotif. Di belakang lokomotif ada kereta eksekutif 1, 2, 3, 4. Di belakang kereta eksekutif 4 terdapat kereta restorasi. Lalu di belakang kereta restorasi ada kereta eksekutif 5, 6, 7, 8. Yang paling belakang ini ada kereta kelas luxury. Nah, sekarang ini saya duduknya di kereta eksekutif 7 ya, dengan armada kode serinya K1-01912ML. K1 menandakan bahwa ini adalah sarana kereta kelas eksekutif,
0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 19 adalah tahun pertama dinas di 2019, dan 12 adalah nomor absennya. ML adalah singkatan dari Malang sebagai depo kepemilikan dari sarana rangkaian ini. TS 220/380V menandakan bahwa sarana kereta ini tegangannya 220/380V itu ya. Lalu berat kosongnya 39.500 kg atau 39,5 ton. MD adalah mulai dinas di tanggal 5 bulan 5 2019. Nah, lalu di atas sebelah sana terdapat sebuah kode trademark ya. F menandakan bahwa sarana rangkaian kereta api Gajayana ini bisa dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam. 44 adalah berat maksimalnya 44 ton, dan 10 adalah tipe bugi atau roda K10. Untuk bugi K10 bentukannya seperti ini ya teman-teman. Di kanan dan kiri rodanya itu semacam ada bentukan tabung. Jadi sekarang ini saya sudah berada di area depan dari rangkaian kereta api Gajayana. Saya mau lihat proses memasang lokomotifnya. Tapi ini tuh di stasiun Malang sekarang sudah mulai turun hujan. Dan hujannya agak deres ya. Jadi mungkin saya nggak akan ke depan dulu. Takut basah. Asli ini hujannya makin sini makin deras teman-teman. Itu kelihatan nggak sih ya lokomotifnya? Untuk lokomotif dinasnya CC 206-1376 milik Depo Induk CPN. C menandakan bahwa lokomotif ini bergandar 3 di depan dan juga 3 di belakang. 206 itu adalah seri lokomotifnya yang memiliki 2 kabin. 13 adalah tahun pertama dinas di 2013, dan 76 adalah nomor absennya Depo Induk CPN, itu Depo Cipinang. Deres, langsung lari dah. Yang penting udah lihat logonya ya. Kereta api Gajayana adalah kereta yang kelas tertinggi dari jalur Malang sampai dengan ke arah Jakarta. Dan kereta ini itu kelasnya tinggi, membawa 8 kereta kelas eksekutif dan juga 1 kereta kelas luxury ya. Untuk kereta api Gajayana akan diberangkatkan dari stasiun Malang pada pukul 14.55 waktu Indonesia Barat, menempuh perjalanan sekitar 12 jam lebih 15 menit dan diperkirakan nanti akan tiba di kota Jakarta stasiun Gambir pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat. Itu tuh masuknya udah cepet ya teman-teman, karena dulu kereta api Gajayana di tahun 2016-an sampai dengan di tahun 2021-an, ini tuh keretanya lumayan lama, dari Malang sampai ke Gambir, hampir 16 jam, 15 jam sekian gitu. Kalau sekarang kan udah 12 jam, hitungannya udah lebih cepat, sekitar 3 jaman ya. Lalu, untuk harga tiket kereta api Gajayana di kelas eksekutif yang saya bayarkan pada perjalanan kali ini, ada di kisaran paling murah itu Rp550.000. Dan harga tertingginya ada di kisaran Rp790.000. Bahkan di waktu-waktu tertentu seperti Lebaran, Nataru, ini tuh tiket mencapai 800.000 lebih, 850 ribuan. Emang mahal ya. Lalu untuk kereta api Gajayana juga, dulu saya sempat membuat kereta ini, videonya waktu semasih menggunakan armada kereta K116 yang terkenal gemlodak dengan guncangan yang aduhai dan juga dengan kebisingan di dalam kabin itu nggak masuk akal lah. Bukan hanya saya, waktu itu tuh ada juga vlognya Mas Irja, Mas Andriawan Pratikto, dan teman-teman vlogger lainnya. Intinya untuk kereta api Gajayana dulu itu banyak banget kritikan, dan alhamdulillah sekarang rangkaiannya sudah diganti menjadi kereta eksekutif stainless steel yang memang dari segi standar kenyamanan sudah lebih baik dari generasi sebelumnya. Ini juga kereta stainless steelnya merupakan kereta rangkaian lungsuran dari Argo Dwi Pangga dan juga Argo Lawu. Ketika Argo Dwi Pangga dan Argo Lawu mendapatkan rangkaian baru, kereta api Gajayana juga mendapatkan hibahannya seperti itu. Nah, selain kereta api Gajayana dari Malang tujuan ke Jakarta, itu ada kereta lainnya ya, ada kereta api Brawijaya. Kalau kereta api Brawijaya dari arah Malang, dia ke Semarang, lalu ke arah Gambir. Kalau kereta api Gajayana dari Malang ke arah Yogyakarta, lalu ke arah Gambir. Selain itu juga terdapat kereta api Jayabaya. Jayabaya kelas eksekutif ekonomi New Generation dari Malang tujuan ke Surabaya, Semarang, sampai dengan Pasar Senen. Dan juga ada kereta api Matarmaja full ekonomi dengan rute perjalanan dari Malang tujuan ke Semarang Tawang dan juga ke Jakarta Pasar Senen. Jadi bisa dibilang untuk kelas tertingginya dari arah Malang ke Jakarta, ya kereta api Gajayana ini. Sekarang saya duduknya di kereta eksekutif 7 di single seat nomor 13B.
Untuk cirinya, di dekat 13B itu ada kaca toilet ya teman-teman. Alhamdulillah saya dapatnya di jejeran paling belakang. Yuk masuk ke dalam kereta. Ada langsiran yang masuk ya. Ini kayaknya langsiran kereta Malabar. Yap, betul, langsiran kereta api Malabar dari arah Malang tujuan ke arah Bandung. Kereta api Malabar yang perjalanan sore ya, dan kereta api Malabar juga sekarang ada 2 perjalanan, pagi dan juga malam hari dari kedua arah. Kalau yang sore ini menggunakan armada Mild Steel, K316 dan juga kereta eksekutif lawas. Kalau yang pagi, setahu saya itu menggunakan armada kereta stainless steel, seperti kereta Gajayana. Kemarin itu, ketika kereta api Gajayana berganti rangkaian, kalau nggak salah sejak tanggal 20 Desember 2023, banyak banget teman-teman yang request perjalanan untuk review kereta api Gajayana ini. Alhamdulillah sekarang di tanggal 31 Januari, saya bisa mereview ulang untuk perjalanan kereta api Gajayana. Nah, kalau yang ada di samping sini, di jalur berapa berarti? Jalur 4 adalah rangkaian kereta api Brawijaya. Kereta api Gajayana akan diberangkatkan sekitar jam 3 sore. Kalau kereta api Brawijaya 1 jam berikutnya sekitaran jam 4 sore. Gajayana nanti sampai Gambir sekitar jam 3. Kalau kereta api Brawijaya jam 5. Sebenarnya kalau untuk jam keberangkatan lebih enak si Brawijaya ini teman-teman. Karena nyampe Jakarta nggak pagi buta. Terus kalau misalkan kereta api Brawijaya ini rangkaiannya kereta eksekutif Mild Steel. Dan kita bisa lihat ini random banget. Ada kaca pesawat, kaca kecil-kecil kayak gini. Terus kaca-kaca lebar juga ada. Dan kadang kereta api Brawijaya, terutama di hari weekend, suka membawa kelas istimewa antara kereta kelas priority ataupun juga kereta kelas imperial. Oh iya teman-teman, selain kereta yang tadi saya sebutkan, ada juga kereta api Majapahit ya, dari stasiun Malang tujuan Pasar Senen via Semarang Tawang, dan ini kereta K3 Kemenhub, beda dengan kereta api Matarmaja. Tepat pada waktunya pukul 14.55. Sekarang ini kereta api Gajayana sudah diberangkatkan dari stasiun Malang. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota Jakarta, stasiun Gambir dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Nah, sejauh ini di kereta api eksekutif 7 sudah ada beberapa orang, tapi memang semua seat belum terisi ya. Saya lihat juga tadi cek di KAI Akses, untuk perjalanan sekarang eksekutif 7 masih ada beberapa kursi yang kosong. Untuk kereta api Gajayana juga sekarang hanya memiliki pilihan keberangkatan dari stasiun Malang saja ya, karena kereta ini tidak berhenti di stasiun Malang Kota Lama. Itu kayaknya sejak grafik tahun sebelumnya ya, di pertengahan 2023 kereta api Gajayana ini sudah tidak berhenti lagi di Malang Kota Lama. Apabila teman-teman inginnya naik dari stasiun Malang Kota Lama, seingat saya kereta api Brawijaya yang masih berhenti. Dear passengers, welcome to Gajayana train, which will take us to our final destination of Gambir Station. The trip takes around 12 hours, 15 minutes. Sekarang jam 15.20,
kereta api Gajayana sudah tiba di stasiun Kepanjen. Ini adalah pemberhentian pertama setelah kereta ini meninggalkan stasiun Malang. Di stasiun Kepanjen ini kita bertemu dengan kereta Penataran menggunakan lokomotif livery RNB. Gila, ini feel-nya kayak di Divre ya teman-teman. Kapan coba ini lokomotif dinas ke Daop 2? Pasti saya kejar di Kadungora. Sebenarnya itu sinyal ke arah Malang untuk kereta lokal ini sudah diangkat ya. Tapi kayaknya Gajayana duluan sih yang berangkat. Oh iya, kita udah berangkat tuh. Udah S35. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 15:58. Kereta api Gajayana sudah tiba di stasiun Wlingi. Nah, hampir semua kereta berhenti ya di stasiun Wlingi ini. Dan kita bisa lihat sekarang untuk peronnya sudah lebih proper dan juga ada kanopi sehingga sudah cukup nyaman untuk penumpang naik turun di stasiun Wlingi. Setahu saya sekarang ada satu kereta yang melintas langsung di stasiun ini, yaitu kereta api Malabar Pagi dari arah Bandung tujuan Malang ataupun sebaliknya. Untuk bangunan utama stasiun Wlingi ini kelihatannya kecil-kecil aja ya, tapi sejak dipasang kanopi, stasiunnya jadi bagus.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 16:18. Perjalanan kereta api Gajayana yang saya naiki telah tiba di Stasiun Blitar. Di Stasiun Blitar ada beberapa orang yang naik ya, lumayan rame sih. Terutama di eksekutif-eksekutif yang bagian depan. Yang ada di jalur 3 itu ya. Itu adalah rangkaian kereta api Singasari dari Stasiun Blitar tujuan Stasiun Jakarta Pasar Senen. Yang akan berangkat itu mungkin sekitar setengah jam ke depan ya teman-teman. Dan kereta api yang berangkat dari Stasiun Blitar juga. Selain kereta api Singasari, ada kereta api Kahuripan dari Stasiun Blitar tujuan Stasiun Kiara Condong, dan juga kereta api Brantas dari Stasiun Blitar tujuan Pasar Senen via Semarang Tawang. Sebenarnya kita juga bersilang dengan kereta itu ya, kereta Doho Penataran kayaknya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 17:07. Perjalanan kereta api Gajayana yang saya naiki kini telah tiba di Stasiun Kediri. Ternyata yang naik dan juga yang turun di Stasiun Kediri lumayan loh. Karena emang ya dari arah Malang menuju Kediri itu ada tarif khususnya teman-teman. Kalau nggak salah harga kelas eksekutif Rp110.000. Jadi mungkin banyak penumpang yang nggak kebagian tiket kereta Penataran atau Doho dan dapatnya kereta tarif khusus ini ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 17:38. Kereta api Gajayana diberangkatkan kembali dari Stasiun Kertosono. Jadi untuk Stasiun Kertosono ini merupakan stasiun percabangan jalur ya. Kita tadi berjalan dari arah percabangan Malang, Blitar, Kediri, dan bertemu juga dengan percabangan dari arah Surabaya Gubeng. Sekarang saya mau ke kereta restorasi ya, buat makan malam. Makan malamnya lebih awal aja deh. Jadi di kereta restorasi ini ada mini pantry juga ya teman-teman, untuk prama-prami nyiapin makanan. Ada makanan apa aja? Ada nasi goreng, ayam geprek, ikan dori sambal rica-rica, terpisah, ayam crispy CMC, ayam satu nasi. Nambah kuah, ada bakmi ayam tinggal satu. Pengen ini aja, ayam geprek satu. Ayam geprek satu, ada tambahan lain. Sama fruity yang dingin satu. Nah, ini dia untuk kereta restorasinya ya. Di sebelah sini itu ada ruang operator, lalu ada ruang kru, dan ada fasilitas musola. Musolanya bisa digunakan 2 orang dalam satu waktu. Di sana ada kelengkapan sholat di etalase, dan di bawah sini ada alas kaki untuk mengambil wudhu. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai sepatu, bisa pakai sendal ini untuk wudhu. Jadi selepas dari Stasiun Kertosono, saya ke kereta restorasi ya untuk makan malam, karena takutnya nanti itu kereta restorasinya penuh. Sekarang saya udah pesen nasi ayam geprek, lagi pengen makan makanan yang pedes ya. Nah, kita bisa lihat
Ini nasi ayam geprek harganya Rp40.000. Untuk porsiannya di sini ada satu porsi nasi, ada tahu isi, terus ada ayam gepreknya. Kalau saya lihat ini ayam gepreknya potongan bawang gede-gede banget ya teman-teman, nggak biasanya gitu loh. Dan wangi bawangnya berasa banget. Terus ada juga mentimun. Terus saya juga pesan minumnya teh buah ya. Ini harganya Rp10.000. Sekarang saya mau makan malam dulu. Sebenarnya sih ini masih baru masuk waktu maghrib ya. Di luar juga udah nggak ada yang bisa dilihat, nggak ada yang bisa direkam juga. Jadi ya mending ke kereta restorasi gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Untuk sambalnya ini enak, tapi karena potongan bawangnya itu gede-gede banget, jadi rasa bawangnya terlalu overpower. Harus disisihkan sedikit kali ya, biar lebih balance rasanya. Jadi untuk menu nasi ayam geprek ini emang cocok buat kalian yang seneng makan pedas ya, atau lagi pengen makan pedas di kereta. Sekarang waktu menunjukkan pukul 18:29. Perjalanan kereta api Gajayana yang saya naiki telah tiba di pusat Daup 7, yaitu Stasiun Madiun. Yang turun barusan dari kereta api Gajayana lumayan rame, tapi banyak juga sih penumpang-penumpang kayak petugas LD gitu yang naik ya teman-teman. Dari arah Blitar tadi rame banget. Terus sekarang kondisi di kereta eksekutif 7 ini mulai lenggang karena pegawai-pegawai LD-nya udah pada turun ya. Nah, untuk kereta api Gajayana saat ini itu tiba di Stasiun Madiun awal sekitar 2 menit ya. Nanti akan berhenti sampai dengan pukul 18:37. Kemarin itu saya naik kereta api Malabar, ketemu sama Gajayana di sini. Tapi Malabarnya belum datang ya teman-teman. Nah, rangkaian kereta api Gajayana yang stainless steel ini asalnya dari Madiun, tepatnya di PT Inka. PT Inka ada di sebelah sana ya, di balik tembok dari Stasiun Madiun. Jadi untuk lokasi stasiun dan juga PT Inka di Madiun ini bersebelahan. Dan sudah keputusan yang tepat untuk kereta api Gajayana ini berganti rangkaian menjadi stainless steel karena harga tiketnya yang nggak murah. Dan saya bisa bilang sejauh perjalanan dari arah Malang ke arah Madiun so much better apabila dibandingkan dengan perjalanan kereta api Gajayana yang sebelumnya menggunakan rangkaian kereta eksekutif New Image tahun 2016-2017. Kereta stainless steel itu memang udah enak banget. Pada pukul 18:37, kereta api Gajayana diberangkatkan kembali dari Stasiun Madiun. Sekarang ini kita melaju di jalur arah Kertosono menuju Solo Balapan, dan di sini kecepatan kereta api bisa digeber sampai dengan maksimal sampai 120 km per jam ya. Dan ini sekarang kereta api Gajayana kecepatannya 117 km per jam. Untuk suasana di dalam kereta lumayan sih, berisik ada karena saya duduknya dekat dengan bordes ya teman-teman. Kalau di tengah mungkin nggak begitu berisik kayak di sini. Dan dari guncangan lumayan oke juga sih, anteng-anteng aja.
Oke teman-teman, jadi ini dia untuk kereta api Gajayana di kelas eksekutif, dan ini itu sudah menggunakan armada kereta stainless steel generasi angkatan tahun 2018 ataupun juga 2019. Dari segi desain dan interior saya suka karena terlihat simple juga elegan, ditambah di lampu-lampu samping sini kelihatan lebih bagus ya. Lalu untuk kursi yang ada pada kereta eksekutif itu ada 50 kursi dan semuanya menghadap arah laju kereta. Untuk fasilitas di ujung depan, ujung belakang, dan juga di atas dua terdapat sebuah tayangan hiburan. Lalu di atas sebelah sini terdapat sebuah rak bagasi untuk nyimpen barang-barang penumpang. Ada juga sebuah gantungan untuk menggantung pakaian, plastik, dan lain-lain. Ada lampu baca menyala dengan normal. Lalu ada juga tirai yang bisa kita buka tutup dengan cara menarik gordennya ke bawah sedikit lalu dilepaskan. Nah, untuk legroom pada kereta kelas eksekutif ini menurut saya udah aman banget, udah bebas untuk selonjoran. Lalu di sebelah sini terdapat sebuah kompartemen kecil untuk menyimpan barang-barang kecil atau botol minuman dan lain-lain. Ada juga footrest atau pijakan kaki yang bisa kita atur sesuai dengan kenyamanan. Di sebelah sini terdapat sebuah meja kecil untuk menyimpan botol minuman, cup, dan lain-lain. Di bawahnya ada dua buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet, ataupun laptop. Lalu di samping sebelah sini terdapat sebuah tombol reclining. Apabila kita tekan, kursinya akan mundur ke mode rebahan, dan ada juga meja lipat kecil yang bisa kita gunakan untuk makan atau bekerja menggunakan laptop. Karena perjalanan kereta api Gajayana ini didominasi oleh waktu malam hari, sehingga untuk penumpang kereta kelas eksekutif ataupun kelas di atasnya akan mendapatkan fasilitas selimut. Selimut ini bisa kalian gunakan selama ada di dalam kereta api. Dan apabila kalian hendak turun di stasiun tujuan, kalian harus meninggalkan selimut ini di tempat duduk masing-masing ya. Jadi nggak boleh dibawa pulang intinya. Nah, untuk toilet pada kereta eksekutif stainless steel, kereta api Gajayana, dan lain-lain, toilet berada di salah satu sisi ruangan dan yang paling dekat adalah kursi nomor 13. Toilet satunya toilet pria, lalu toilet 2, toilet wanita. Kurang lebih untuk fasilitas sama. Kita lihat dulu ya untuk fasilitas di dalam toiletnya. Menguncinya dengan cara diputar, dan di sini terdapat sebuah cermin, ukurannya gede banget. Ada juga mini wastafel, airnya mengalir dengan normal. Ada tabung sabun, tong sampah, tempat tisu, kloset duduk. Di sebelah sini ada tombol flush untuk membilas. Ada jet shower. Lalu ada juga pegangan, ada pewangi ruangan, dan ada gantungan untuk pakaian. Pada pukul 19:37, perjalanan kereta api Gajayana yang saya naiki telah tiba di stasiun Solo Balapan. Ini adalah stasiun besar yang digunakan untuk pemberhentian dan juga start awal bagi kereta-kereta dengan kelas tinggi di jalur lintas selatan. Terus ada juga di kota Solo ini stasiun Purwosari untuk pemberhentian bagi kereta-kereta kelas ekonomi campuran, dan juga ada stasiun Solo Jebres untuk pemberhentian kereta-kereta yang ke arah jalur lintas utara seperti Brawijaya, Brantas, Majapahit, dan lain-lain. Nah, di stasiun Solo Balapan ini juga terdapat percabangan unik berbentuk segitiga ya, yang dimana untuk percabangan dari arah Solo Balapan menuju ke arah Solo Jebres. Selain itu juga ada percabangan dari arah Solo Balapan ke arah kiri menuju Gundih, dan ada juga percabangan dari Gundih menuju ke Solo Jebres.
passengers. In a moment, we'll arrive at Yogyakarta Station. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 20 lebih 23 menit. Perjalanan kereta api Gajayana yang saya naiki telah tiba di stasiun Tugu Yogyakarta. Dan di sini kita bisa lihat ya, ada rangkaian kereta api Taksaka. Kereta api Taksaka ini adalah kereta eksekutif stainless steel new generation. Dan untuk kereta api Taksaka yang ada di jalur sini, menurut saya sih secara keseluruhan lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya yang digunakan oleh kereta api Gajayana. Liverinya juga beda sendiri ya. Dan saya belum pernah review naik kereta api Taksaka ini, teman-teman. Nantilah next time ya. Baru berhenti juga, kita bakal langsung berangkat lagi nih. Kereta api Gajayana ini tiba di stasiun Tugu Yogyakarta pukul 20 lebih 23 menit. Berhentinya cuma sebentar. Sekarang udah jam 20 lebih 27 menit. Diberangkatkan kembali dari stasiun Yogyakarta. Jadi untuk di kota Yogyakarta ini ada 2 stasiun besar untuk pemberhentian kereta api jarak jauh. Stasiun Tugu untuk kereta-kereta yang kelasnya tinggi, dan untuk kereta-kereta kelas ekonomi campuran ada di stasiun Lempuyangan. Nah, apabila teman-teman itu mager ke kereta restorasi karena jauh, kalian juga bisa memesan makanan lewat Prama ataupun Prami yang berkeliling ke tiap kabin ruangan ya. Nah, teman-teman mau tahu nggak tipe-tipe penumpang yang paling menyebalkan untuk saya pribadi, yaitu adalah orang-orang yang suka keluar masuk kabin lalu tidak ingin menutup pintunya kembali. Itu benar-benar nyebelin banget sih. Apalagi ini ya, di jalur lintas Yogyakarta sampai dengan Kutoarjo dengan banyak titik yang berisik. Menurut saya sih, aduh, kok ada jenis manusia kayak gini. Padahal itu di bawahnya ada tulisan ya, apabila keluar masuk harus ditutup kembali pintunya. Itulah kenapa saya suka banget sama kereta eksekutif new generation yang sudah menghadirkan kembali pintu otomatis. Jadi ketika ada orang keluar masuk, itu nggak perlu ditutup secara manual karena pintunya akan tertutup secara otomatis. Itu harusnya juga udah menjadi standar ya untuk kereta kelas eksekutif. Harga tiketnya mahal, bisa lah ditambahin pintu otomatis. Nah ini nih, ada tulisan kan, tutup pintu kembali. Ini tuh harusnya nggak disimpan terlalu bawah kayak gini, karena ketika kita jalan, pandangan kita kan lurus ke arah depan ya, nggak sampai nengok-nengok ke bawah sini. Ini harusnya peletakan tuh nggak di sini nih, minimal di sini. Supaya apa? Supaya orang lain mau buka pintu udah kebaca duluan. Nah, kalau misalkan masih ada yang nggak mau buka tutup pintu secara benar, berarti dia buta huruf. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 21 lebih 10 menit. Perjalanan kereta api Gajayana yang saya naiki telah tiba di stasiun Kutoarjo. Ini sudah memasuki kawasan Daup 5 Purwokerto dan stasiun Kutoarjo juga. Setahu saya ada pergantian kru, biasanya pergantian masinis, polsuska, kondektur, dan juga biasanya petugas OTC atau kebersihan. Nah, di stasiun Kutoarjo sekarang sepi ya, nggak ada kereta yang lainnya. Di sini juga padahal ada depo penyimpanan sarana kereta yang sedang tidak digunakan. Biasanya untuk kereta-kereta seperti kereta api Kutojaya Utara, Kutojaya Selatan, Sawung Galih, diparkir juga di stasiun ini ya. Di Kutoarjo juga di sana ada subdipo untuk menyimpan sarana lokomotif yang tidak digunakan atau lagi tidak bertugas. Ada juga rangkaian kereta api Pramex yang lagi disimpan ya. Waktu menunjukkan pukul 21 lebih 37 menit.
Kereta api Gajayana yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Kebumen, dan stasiun Kebumen juga melayani banyak pemberhentian untuk kereta api jarak jauh baik ke arah Bandung ataupun Jakarta. Bahkan kereta api Gajayana yang kelasnya tinggi banget aja masih berhenti ya di stasiun Kebumen ini. Hanya kereta-kereta Argo saja sih yang melintas langsung. Tapi ada juga Argo yang berhenti di Kebumen, Argo Semeru. Diberangkatkan kembali dari stasiun Kebumen pada pukul 21:39. Sekarang waktu menunjukkan pukul 22:09. Kereta api Gajayana yang saya naiki telah tiba di Stasiun Kroya, stasiun terbesar di Daop 5 Purwokerto. Kita bertemu dengan kereta api Malabar ya, sama-sama kereta yang tujuannya ke Malang. Kereta api Malabar ini dari Bandung menuju ke Malang ya. Dan ini adalah kereta Malabar yang reguler keberangkatan sore hari. Sekarang juga ada keberangkatan kereta api Malabar pagi kan. Nah, di Stasiun Kroya ini kereta api Gajayana nanti akan mengambil jalur ke arah kanan menuju Purwokerto, sedangkan ada juga percabangan lain di stasiun Kroya ini yang ke arah kiri menuju ke Bandung. Pukul 22:11 kereta api Malabar diberangkatkan dari stasiun Kroya. Gajayana juga udah persiapan berangkat ya teman-teman, jadi berhenti di Kroya memang sebentar banget. Kita rekamnya dari arah bordes aja deh biar aman. Nah, sekarang waktu sudah lewat jam 10 malam. Kita juga sudah diberangkatkan dari stasiun Kroya dan memasuki jalur lintas tengah arah Purwokerto sampai dengan ke arah Cirebon. Nah, jadi tadi di Kroya itu mode malam dari kereta eksekutif sudah dinyalakan. Lampu utama yang ada di sini sudah dimatikan dan hanya menyala lampu bagian samping saja. Sehingga untuk keadaan di dalam kabin sudah cukup redup dan lebih nyaman juga kalau apabila teman-teman mau tidur. Sekarang waktu menunjukkan pukul 22:35. Kereta api Gajayana yang saya naiki telah tiba di pusat Daop 5, yaitu di stasiun Purwokerto. Syahdu banget ya. Lagu di tepinya Sungai Serayu mengiringi kedatangan kereta api yang akan masuk di jalur berapa tuh? Jalur 4, kereta api Kamandaka dari stasiun Semarang Tawang tujuan stasiun Purwokerto. Kereta api Gajayana ini masih tunggu berangkat ya. Nanti akan berangkat lagi jam 22:43. Kita bisa lihat juga di sini ada pengisian tangki untuk air di toilet ya. Jadi diisinya itu dari atas, teman-teman.
sekarang ini waktu menunjukkan pukul 22:45 dan kereta api Gajayana sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Purwokerto. Berhubung ini udah jam 11 malam dan ketibaan kereta api Gajayana juga di kota Jakarta jam 3 pagi, sehingga saya memutuskan lepas dari Purwokerto ini akan beristirahat dulu supaya biar nanti ketika tiba di kota Jakarta itu nggak teler-teler banget sih. Yaudahlah, waktunya kita tidur sambil selimutan. AC di kereta ini juga lumayan dingin. Teman-teman, jadi sekarang ini waktu menunjukkan pukul 02:48. Perjalanan kereta api Gajayana sudah meninggalkan stasiun Bekasi dan sesaat lagi itu akan tiba di stasiun Jatinegara lalu stasiun Gambir. Sebelum mengakhiri video kali ini, saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Gajayana merupakan kereta kelas tertinggi dari arah Malang menuju ke Jakarta dengan membawa dua kelas layanan. Yang pertama ada kereta kelas eksekutif sebanyak 8 kereta dan juga satu kereta kelas luxury. Dan untuk kereta api Gajayana ini bisa dibilang adalah kereta tercepat dari arah Malang menuju ke Jakarta via Yogyakarta. Nah, lalu untuk harga tiket di kereta api Gajayana ini ada di kisaran harga Rp550.000 untuk harga termurah, dan harga tertingginya sekarang itu ada di Rp790.000. Tapi untuk kereta ini di tiap libur Nataru ataupun libur Lebaran itu udah pasti harganya lebih tinggi lagi ya, mencapai 850 ribuan gitu. Dan apabila teman-teman naik kereta kelas luxury lebih mahal lagi. Harga tiketnya mencapai 1.700.000-an kalau nggak salah. Memang dari segi harga tiket kereta api Gajayana ini nggak bisa dibilang murah ya. Dari segi sarana kereta yang digunakan, sekarang ini kereta api Gajayana sudah menggunakan armada kereta eksekutif stainless steel. Apabila dibandingkan dengan kereta generasi sebelumnya, kereta stainless steel ini sudah bisa dibilang jauh lebih baik. Dari segi guncangannya menurut saya lebih oke, lalu dari kekedapan suaranya sudah pasti, dan dari pendingin ruangan selama di perjalanan saya tidak merasakan kepanasan sedikit pun. Untuk AC-nya ini bisa dibilang dingin lah, AC-nya juga stabil. Dan dari segi okupansi pada kereta api Gajayana menurut saya oke-oke aja sih. Jam keberangkatannya juga enak banget karena berangkat jam 3 dari stasiun Malang. Apabila kalian ke Malang itu untuk berlibur, tentunya jam 3 itu adalah waktu yang ideal ketika teman-teman check out hotel, terus muter buat beli oleh-oleh dan balik naik kereta, pas banget dari jam keberangkatannya. Dan ketibaan di kota Jakarta juga cocok banget buat kalian yang memang mengejar waktu jam masuk kantor. Nah, memang datangnya itu jam 3 pagi ya, tapi apabila ada sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti lokomotif mogok atau gangguan sinyal, insya Allah kalian nggak akan sampai telat-telat amat ke kantornya. Mungkin itu aja sih untuk perjalanan naik kereta api Gajayana ini. Sekarang keretanya sudah mulai bergerak meninggalkan stasiun Jatinegara. Sesaat lagi akan tiba di stasiun Gambir, jadi saya mau siap-siap dulu. Alhamdulillah pada pukul 03:08, ini awal 2 menit dari jadwal seharusnya, kereta api Gajayana tiba di tujuan stasiun Gambir. Ini yang turun juga lumayan rame sih, apalagi di eksekutif yang bagian depan ya.
Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari kota Malang selama hampir 12 jam lebih ya, dan sekarang saya sudah tiba di kota Jakarta di Stasiun Gambir. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.